Oke, saya minta Mas Ali, Mas Fahmi untuk minta kepada para jamaah. Nanti setelah jamaah sekitar 3 orang, kita minta Mas Yuswan sama Mas Jayanto. Nanti di puncaknya Syekh Nur Somad yang akan mencungkupi semuanya yang sedang kita diskusikan. Tafadhol, siapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Ragunan untuk sekian kalinya. Iya. Saya kira Anda tidak perlu bilang, sudah jelas lah. Salah dewe ya. Tidak apa-apa Mas, itu kemesraan ya Mas ya, Iya. kemesraan ya. Prasangka, tidak prasangka wong cetok kok ya. Oke, silakan Mas Adi ya. Oke. Mengenai prasangka kepada Mbah Nun, ini subjektif dan benar-benar subjektif. Ada backgroundnya begini Mbah, prasangka saya kepada si Mbah adalah saya punya episode kehidupan di mana dalam waktu 12 tahun kesibukan saya selain membantu orang tua dan sekolah adalah jadi marbot masjid. Dan banyak buku di perpustakaan masjid. Saya banyak baca buku-buku terjemahan di situ. Salah satunya yang sangat menarik yang saya jadikan patokan untuk berprasangka adalah sebuah manakib Imam, saya agak lupa. Adai ilallah al-arif billah al-habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Nah, beliau punya seorang anak, Al-Kutub Abu Bakar bin Abdullah al-Adni. Nah, karomah beliau, karena memang saya agak suka bacaan seperti itu, ketika datang ke kota Eden, turun hujan susu. Dan itu karomah beliau, putranya, Syekh Abu Bakar al-Idrus. Kemudian ketika dia main ke rumah gubernur, anak gubernurnya mati, ditiup hidup lagi Mbah. Itu Syekh Abu Bakar al-Idrus. Kemudian bagaimana dengan bapaknya, Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Sahabat-sahabatnya di situ menulis tukilan bahwasannya seorang yang hawas apa bahasa Indonesianya? Tajam mata hatinya, maka akan dengan sangat mudah mengenali tingginya makam Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus ini. Nah, ada banyak nasihat-nasihatnya yang standar lah gitu. Mohon maaf kalau saya bilang standar seperti peraslah jasadmu sehingga keluar minyak kemurnian. Kemudian yang seperti itu. Itu rasanya agak mudah dipahami. Yang saya sangat sulit pahami adalah ketika beliau berkata, bawakan aku seorang badui yang tidak tahu apa-apa. Kemudian apabila dia ingin mengenal Allah, maka dengan seketika akan kukenalkan dirinya kepada Allah. Dan lah gimana caranya? Belum mujahadahnya, belum riadohnya, belum tirakatnya, belum bla 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 bla. Kok orang Baduy tiba-tiba bisa dikenalkan kepada Allah? Nah, kemudian Simbah datang dengan sebuah hujah. Nek ono orang Jawa harap kenal Allah, ya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin teman-teman yang lain juga masih ingat itu. Saya saat itu terkaget-kaget dan masih sambil renungi sampai sekarang. Saya jadi mungkin salah satu perspektif prasangka saya kepada Simbah mungkin ada dari situ Mbak. Perspektifnya adalah kok bisa ya ketemu dijelaskan dalam bahasa Jawa lagi. Dimana Simbah mungkin nggak mungkin meniru karena memang pada saat itu Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus juga tidak menjelaskan ini caranya gimana mengenalkannya kepada Allah bla 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 bla, dan tiba-tiba dikenalkan dengan bahasa Jawa. Itu jadi prasangka saya Mbah, mohon maaf. Kemudian prasangka lainnya juga jujur kadang saya juga banyak tidak setujunya dengan Mbah Nun. Di antaranya sebut saja Mbah Nun mengucapkan statement yang buat saya itu berbau kebohongan publik Mbah, mohon maaf. Kebohongan publiknya itu ketika Mbah Nun berkata begini, saya bukan ahli, saya bukan ulama, saya bukan... Mohon maaf Mbah. Karena begini Mbah, sebenarnya indikator seorang ahli itu apa sih? Saya juga masih bertanya-tanya. Indikator seorang ulama itu apa sih gitu? Apakah seorang sarjana IPB, Institut Pertanian yang lulus dan gak pernah megang cangkul dia disebut ahli, atau petani yang setiap hari nyangkul dan nemenin tanaman gitu?
Mohon maaf gitu. Itu salah satu ketidaksetujuan saya Mbah Nun melakukan kebohongan publik. Dan juga mungkin ada hal-hal lain seperti aku yo nyicil-nyicili utang gitu. Ketika melakukan ibadah aku yo nyicil-nyicili utang gitu. Kemudian ketika saya bandingkan dengan saya juga sering baca buku Khalil Gibran di situ. Kemudian kalau saya sendiri yang bertanya begitu, ya Allah aku nyicil-nyicil utang. Kamu meragukan kedermawanan. Gua apa gimana? Nah hal-hal yang saya tidak setuju dari Simba memang hal-hal seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas ya. Ini ada yang harus saya respon langsung sebelum nanti beliau berdua sama Syekh Nur Somad. Jadi letaknya kebohongan publik itu kan tidak pada kebohongan atau kebenaran itu tidak pada kalimat saya, tapi pada makom dari kalimat saya di suatu keadaan. Ngerti Mas? Ngerti ya? Jelas ya? Ini kalau jadi gini, kalau Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anda jangan lantas dengan bodoh menyimpulkan Nabi Yunus adalah orang zalim. Karena tidak terletak pada kata-katanya itu. Tapi terletak bahwa pada posisi dia putus asa itu, sehingga Allah menghukumnya dengan masuk ke dalam perut ikan, itu dia menemukan dirinya adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika dia merasa salah ditipu oleh iblis, yang disangkanya malaikat, kemudian turun ke bumi, dia mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jangan lantas disimpulkan Adam mengaku bahwa dia seorang yang zalim. Itu kalau pakai yuridis begitu. Sama itu kalau aku ini binatang jalang, oh Khairil Anwar ternyata kewan, kan gitu kan. Ya kalau kita berpikirnya sudah sampai ke situ ya sudah batal saja peradaban kita kan gitu. Itu pertama. Yang kedua Mas, yang soal menjelaskan bagaimana ini Badui nggak tahu apa-apa tiba-tiba ketemu Allah. Nyun Sewu ini saya memang sejak kecil itu kan di surau, di Langgar ya, zaman biyen di Langgar. Namanya Langgar kalau kesenian Sanggar, kalau agama Langgar. Itu dari kecil kami yang belajar melihat jin Mas. Iya dari kecil. Bahkan Jai Langkung itu permainan anak kecil. Ya, mendatangkan roh segala macam itu. Oke, ini prasangka boleh ya. Maksudnya belajar melihat jin, ketemu jin itu gini Mas. Kalau ada anak baru masuk mulai ikut ngaji di Langgar, itu kita bilang kamu harus belajar untuk mengosongkan dirimu supaya kamu berproses mengenali Allah. Kamu tidak usah ingat bapakmu jabatannya apa, kaya apa tidak, kamu harus telanjang. Nah, supaya kamu membiasakan diri telanjang, coba sekarang kamu copot celana, copot baju, tinggal sarung saja. Akhirnya kita suruh jongkok, dalam keadaan telanjang, ditutupi sarung, sarungnya kita pegang. Oke, sekarang kamu pejamkan mata, supaya kamu kenal jin, kamu konsentrasi. Ya, saya hitung 1, 2, 3 kita cabut sarungnya Mas. Tinggal sendirian jongkok telanjang disorai oleh anak selanggar gitu. Itu maksud saya Mas. Gitu. Nah, saya kira Anda perlu mencoba itu. Supaya nggak serem-serem amat ya Mas ya. Saya ingin kita itu langit bumi itu adalah perjalanan ulang-alik kita terus-menerus. Jangan menyerem-nyeremkan bumi di langit, jangan menserem-seremkan langit di bumi juga. Mari kita berada di tengah-tengah, di dalam di dalam kefanaan hidup ini. Fana itu bukan objektivitasnya adalah fana. Fana itu artinya kesadarannya, kesadaran fana, bukan dunia ini fana, tapi pada kesadaranmu dunia ini fana, bukan dunia ini fana. Karena dia masih bergulir pada transformasi materialisme sampai ke roh dan seterusnya. Gitu ya Mas ya.